Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan kembali ke dalam studi Kristen Areopagus dengan tema menjadi satu kawanan, kesatuan dalam kelimpahan. Ini adalah subtema yang ketiga yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sungguh mohon anugerah dan penyertaan Roh Tuhan di dalam seluruh pemberitaan. Kami berdoa agar Roh Tuhan boleh memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran Tuhan dan lebih khusus kemampuan untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami berkomunitas di dalam gereja Tuhan. Karena kami sadar firman Tuhan adalah pemimpin di dalam kehidupan kami, firman Tuhan adalah pemersatu di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan itu juga lah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menaati kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Tuhan semata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kesatuan dalam kelimpahan ini berbicara mengenai pekerjaan Kristus di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Bagaimana Kristus memberikan kelimpahan anugerahnya di dalam gereja, tetapi juga memanifestasikan kelimpahan itu di dalam relasi horizontal antar anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, saudara waktu membaca teks ini tidak boleh lepas daripada pasal 1 sampai dengan pasal 3, karena pasal 1 sampai pasal 3 adalah doktrinnya, teologinya, yang menjadi landasan daripada etika hidup Kristen. Bagaimana komunitas itu harus hidup di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh melepaskan dari doktrinnya di dalam pasal 1 sampai pasal 3. Landasan teologis ini yang menjadi dasar, menjadi arah, menjadi penggerak daripada seluruh etika hidup gereja Tuhan, termasuk di dalam aspek kelimpahan atau kesatuan di dalam kelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita renungkan dan kemudian akan kita bahas di dalam teks tersebut. Yang pertama, apa itu kelimpahan? Apa itu kelimpahan? Dan apa dasar kelimpahan itu? Lalu bagaimana kelimpahan itu dinikmati di dalam komunitas gereja sebagai satu tubuh Kristus? Mari kita mulai melihat bagaimana kesatuan ini kemudian kita nikmati di dalam kelimpahan daripada beragam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Poin yang pertama yang kita akan renungkan adalah kelimpahan di dalam kesatuan. Kelimpahan di dalam kesatuan. Hal pertama yang diungkapkan di dalam pasal 4 daripada kitab Efesus adalah
Paulus mendorong jemaat Tuhan di Efesus, dan dorongan ini dilakukan oleh Paulus di dalam penjara di Roma, dan dia berkata, hendaklah kamu itu hidupmu sepadanan atau berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan itu. Hidup yang berpadanan dengan panggilan adalah hal yang menyatakan kelimpahan itu sendiri. Apa yang saudara dan saya pahami tentang kelimpahan? Kelimpahan itu adalah bersangkutan dengan hidup yang berpadanan dengan panggilan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan panggilan di dalam teks kita? Panggilan yang dimaksudkan di sini adalah karya Allah yang menarik manusia ke dalam persekutuan dengan anaknya melalui pemberitaan Injil Kristus atau ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi ini adalah pekerjaan Allah yang menyelamatkan pertama kali di dalam diri daripada orang-orang pilihan Allah secara faktual di dalam sejarah kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian hidup yang berpadanan dengan panggilan berarti hidup yang berpadanan dengan karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sekali lagi kelimpahan tidak boleh dilepaskan daripada karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah kelimpahan itu sendiri. Keselamatan adalah kelimpahan itu sendiri yang diungkapkan dengan statement berpadanan dengan panggilan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian panggilan Allah adalah dasar utama bagi kelimpahan hidup Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Alkitab mendefinisikan kepada kita apa itu kelimpahan. Kelimpahan tidak diukur secara materialistik, tetapi kelimpahan diukur secara rohani di hadapan Allah. Ini tidak berarti bahwa kelimpahan-kelimpahan yang bersifat materi adalah sesuatu yang berseberangan dengan Allah. Tidak. Kenapa? Karena materi dicipta Tuhan. Materi dicipta Tuhan dan materi dicipta bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara tidak boleh mengkontraskan antara yang spiritual dan yang materi. Tetapi poin saya di sini adalah Allah membuat hidup saudara menikmati kelimpahan di dalam Dia dan di dalam karyanya, sehingga saudara dapat menghidupi hidup ini dengan cara yang benar, dengan fokus yang benar, dengan pusat yang benar, sehingga hidupmu adalah hidup yang berpadanan dengan keselamatan yang Allah kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan panggilan ini, saudara? Dijelaskan satu persatu detail di dalam teks kita untuk saudara dan saya memahami apa artinya kelimpahan itu di dalam kesatuan kita, dengan Allah itu sendiri. Pertama, saudara dan saya memahami kelimpahan hidup Kristen adalah dengan poin ini. Disatukan dengan Allah Tritunggal di dalam dan melalui Kristus saja. Keselamatan memungkinkan saudara dan saya mengalami kesatuan yang kekal yaitu dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah yang terutama, yang memiliki kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan oleh apapun. Kesatuan yang kekal. Dan kesatuan kekal yang kedua adalah kesatuan antara umat Allah dengan Allah Tritunggal di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Ini adalah kesatuan yang Allah kerjakan melalui karya penyelamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelimpahan pertama-tama dimiliki dan dinikmati di dalam relasi kita dengan Allah. Jadi sekali lagi saudara, kelimpahan ini bersifat rohani yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kelimpahan berbicara adalah sebagai ciptaan baru. Kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ketika Allah menyelamatkan kita, Allah tidak saja berhenti kepada titik penyelamatan, tetapi Dia menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Saudara, itu berarti ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, dari kematian menjadi suatu kehidupan yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam jiwa daripada setiap umat pilihan Allah. Dia menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Di dalam relasi dengan Allah, kita sebagai umat Allah yang telah ditebus Kristus dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Itu berarti di dalam kehidupan kita yang berpadanan dengan panggilan Allah, Allah memberikan satu modal yang utama dalam hidup kita untuk hidup bersesuaian dengan kehendak Dia, dengan kuasa dan natur yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam jiwa setiap umat pilihan Allah. Sehingga perintah imperatif yang diungkapkan oleh Paulus dalam kitab Efesus ini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan, itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang impossible untuk dilakukan oleh orang percaya. Kenapa? Karena Allah memberikan kuasa supranatural di dalam diri dia. Allah memberikan kepada dia kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya sebagai ciptaan yang baru. Dan yang ketiga,
dijadikan sebagai anggota-anggota keluarga Allah atau anak-anak Allah. Saudara berelasi dengan Allah, saudara dijadikan sebagai ciptaan baru, dan kemudian saudara diangkat sebagai anak-anak Allah, dijadikan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keanggotaan kita sebagai keluarga Allah tidak dibeli oleh apapun, oleh usaha manusia. Tetapi ini terjadi oleh karena darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dikatakan oleh Petrus, dia telah membayar kita dengan harga lunas. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya sendiri. Karena itu saudara, keanggotaan saudara dan saya sebagai keluarga Allah bukanlah keanggotaan yang bisa dianggap remeh, yang kemudian saudara bisa menjadi anggota gereja keliling-keliling, tidak demikian. Tetapi saudara perhatikan, keanggotaanmu di dalam keluarga kerajaan Allah dibayar oleh darah Kristus. Karena itu hargai dan hormatilah keanggotaanmu sebagai keluarga kerajaan Allah. Yang keempat saudara, kelimpahan itu terlihat di dalam hak istimewa yang Allah berikan untuk saudara dapat akses dengan bebas kepada Allah Bapa. Akses dengan bebas kepada Allah Bapa melalui Kristus. Di dalam pasal 2 ayat 18 diberikan penjelasan dengan begitu amat terang oleh Paulus bahwa kita yang tadinya adalah musuh Allah sekarang mendapatkan akses dengan berani berbicara kepada Allah. Mendapatkan akses untuk berdoa kepada Allah. Karena itu saudara, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pandang remeh. Ibadah, doa adalah hal-hal yang menunjukkan akses kita kepada Allah. Karena akses itu tidak diberikan kepada semua manusia, tetapi akses itu diberikan kepada mereka yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan yang terakhir, dipanggil ke dalam satu tubuh jemaat yang diberikan peran dalam mencapai maksud Allah di dunia. Saudara diselamatkan dan saudara dijadikan sebagai orang yang berperan aktif di dalam pencapaian maksud atau rancangan kekal Allah di dalam dunia ini. Tentu rancangan kekal Allah itu terjadi atau tergenapi bukan karena kita tentunya. Bukan juga bergantung kepada ketaatan engkau dan saya. Tetapi bergantung hanya kepada kedaulatan kekal Dia. Tetapi uniknya, walaupun tidak bergantung kepada kita, Allah memasukkan kita atau melibatkan kita. Dia bekerja melalui kita. Dia bukan saja bekerja di dalam kita untuk menyelamatkan kita secara internal oleh pekerjaan Roh Kudus, tetapi Dia bekerja melalui kita. Melalui kita. Untuk apa? Rancangan kekal Allah digenapkan di dalam dunia ini. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa hidup berkelimpahan adalah hidup yang pertama-tama memiliki dasar dan kemudian memiliki penanamannya oleh pekerjaan Allah sendiri di dalam jiwa daripada setiap umat pilihan Allah. Dengan demikian saudara, hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah adalah ekspresi daripada pekerjaan internal di dalam diri daripada setiap umat Allah yang telah diselamatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya dapat menunjukkan secara konkret hidup yang berpadanan dengan panggilan yang kemudian di dalamnya saudara dan saya dapat menikmati kelimpahan itu. Saudara satu dengan Kristus dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana saudara dan saya itu dapat menikmatinya atau mengekspresikannya secara konkret di dalam kehidupan engkau dan saya. Nah, di dalam teks ini Paulus setelah dia berbicara secara imperatif, ya perintah, dia mengatakan begini. Hendaklah engkau hidup berpadanan dengan panggilanmu. Kemudian selanjutnya dia berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada karakteristik yang unik yang ditunjukkan oleh Paulus untuk memberikan sesuatu yang konkret kepada kita agar kita dapat mengerti apa artinya hidup berpadanan dengan panggilan yang merupakan wujud kelimpahan itu sendiri. Saudara, ada karakteristik yang tadi saya sudah bacakan. Pertama, karakteristik yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu adalah rendah hati. Rendah hati. Bagaimanakah saudara dan saya secara konkret mengalami hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah? Rendah hati. Karakteristik pertama adalah rendah hati. Sinclair Ferguson saudara, itu dia berkata begini. Pikiran kita dalam persatuan dengan Kristus dan dalam persekutuan roh harus menjadi pola pikir yang kita berlakukan satu sama lain dengan saling menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Pola pikir yang kita berlakukan satu sama lain, itu artinya relasi di antara anggota-anggota tubuh Kristus atau gereja.
di mana kita saling menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola demikian di dalam surat Filipi, Paulus katakan bahwa pola itu memiliki fondasi utamanya di dalam Kristus. Bagaimana saudara hidup dengan rendah hati? Lihat kepada Kristus. Kristus adalah pola kerendahan hati sekaligus dasar daripada kerendahan hati umat Allah. Saudara perhatikan aspek-aspek daripada kerendahan hati ini dijalankan oleh Kristus dan kemudian dikaruniakan kepada umat Allah supaya umat Allah itu dimampukan hidup berpadanan dengan keselamatan yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Yang pertama, aspek-aspek kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Allah. Apa maksudnya kerendahan hati di hadapan Allah, saudara? Jerry Bridge itu mengatakan begini. Kerendahan hati saudara itu dapat terjadi jika saudara pertama-tama memandang Allah itu sebagai pribadi yang tinggi, yang maha tinggi di dalam hidup saudara. Dengan kata lain, saudara memiliki konsep yang benar tentang Allah. Saudara mau punya hidup rendah hati, saudara harus memiliki konsep yang benar tentang Allah. Demikian juga Yesus Kristus, demikian juga Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku harus lebih kecil, tetapi dia harus lebih besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Yohanes memiliki konsep yang benar tentang Allah, tentang siapa yang dia layani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hidup berpadanan dengan panggilan Allah, yaitu keselamatan yang Allah berikan, tidak dapat lepas dari pengenalan kita kepada Allah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, setiap mereka berjumpa dengan Allah, mereka selalu melihat diri mereka terhina. Mereka selalu melihat diri mereka itu rendah. Mereka selalu melihat diri mereka itu tidak layak di hadapan Tuhan. Yehezkiel, Yesaya, ketika berjumpa dengan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, apa yang terjadi? Mereka berkata, celakalah aku manusia yang najis, aku mempunyai mulut yang najis, celaka aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara mau menikmati kelimpahan di dalam Tuhan, saudara tidak dapat lepas daripada konsep yang benar tentang Allah. Karena konsep yang benar tentang Allah memampukan saudara melihat diri saudara dengan tepat dan benar di hadapan Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan senantiasa dibentuk di dalam dua hal ini. Melihat Allah dengan benar dan melihat diri dengan benar. Melihat Allah dengan benar dan melihat diri dengan benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita dapat menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Yohanes, murid terakhir daripada Tuhan Yesus, ketika dia mendapatkan penglihatan di Patmos, dia melihat rupa anak manusia itu yang datang dalam wujud yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia tertelungkup, saudara. Seperti orang mati gak mampu angkat badannya sendiri. Sampai anak manusia itu datang dan menyentuhnya dan baru kemudian dia bisa bangkit berdiri. Dia tertelungkup, saudara. Dia tidak bisa bangun berdiri, saudara. Kenapa? Karena begitu amat mulia, begitu amat besar dan agung, dahsyat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memandang kemuliaan Tuhan itu tidak sama dengan saudara memahami seperangkat doktrin. Jonathan Edwards mengatakan bahwa seperangkat doktrin itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa saudara telah memandang Allah. Memandang Allah itu berbicara mengenai apa? Saudara di dalam jiwamu diberikan penglihatan iman sehingga sedemikian rupa saudara dapat melihat dia melalui firman yang diperdengarkan atau yang saudara itu dapatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi memandang kepada Allah bukan ukuran berapa banyak saudara belajar teologi. Bukan juga seberapa banyak saudara menghafal ayat Alkitab. Juga bukan saudara membaca seluruh Alkitab 66 kitab ini, saudara. Bukan itu. Tetapi saudara memandang Allah itu berbicara mengenai saudara memiliki relasi dengan dia di dalam jiwa saudara. Dan oleh anugerah Roh Kudus, saudara memiliki penglihatan iman dengan kebenaran yang Allah berikan kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saudara membutuhkan pengalaman. Untuk itu saudara tidak bisa hanya memiliki pengetahuan. Saudara membutuhkan pengalaman eksistensial bersama dia. Pengalaman eksistensial bersama Allah saudara. Yang saudara baca di buku. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa Paulus itu kenal Allah seperti membaca Allah di dalam buku. Kenal Allah di dalam buku saja. Kenal Allah hanya melalui setiap hal yang dia pelajari. Tetapi dia tidak pernah kenal Allah secara personal. Secara personal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sama seperti ungkapan orang yang menikah dan yang belum menikah. Kalau orang yang belum menikah, saudara, dia kenal hanya dari luar. Mungkin dia mengenal beberapa karakter daripada sahabatnya, tetapi dia kenal tetap dari luar. Ketika dia masuk ke dalam pernikahan, saudara, itu baru melibatkan pengenalan yang personal. Pengenalan yang begitu intim. Sampai bagian yang tidak dikenali oleh orang tua pun dikenali oleh pasangan suami atau istri.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan saudara rendah hati di hadapan Allah. Kenal Allah dengan benar. Kenal Allah sebagaimana dia adanya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bukan saudara membuat proyeksi tertentu tentang Allah. Kedua, kerendahan hati yang dimaksudkan di sini saudara, supaya saudara menikmati kelimpahan di dalam kesatuan dengan Allah, itu adalah saudara rendah hati di hadapan firman-Nya. Di hadapan firman-Nya saudara. Saudara, ini saya ambil contoh langsung ke dalam Raja Yosia. Saudara ingat Raja Yosia adalah seorang raja yang sangat baik, yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia menyuruh para imam membaca hukum Taurat yang ditemukan di antara reruntuhan daripada puing-puing bait Allah itu saudara. Ketika mereka mendapatkan itu saudara, lalu dibacakan, Yosia itu mengoyakkan bajunya. Yosia berkata, sesungguhnya penghakiman Tuhan akan turun atas kita. Karena kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita telah berdosa kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika berhadapan dengan firman. Dia melihat kemuliaan Allah di sana. Firman mengubahkan hidup daripada Yosia. Firman menggerakkan Yosia untuk melakukan reformasi. Di tengah-tengah bangsa yang telah meninggalkan Tuhan. Firman menggerakkan Yosia untuk melakukan Paskah yang sudah lama ditinggalkan oleh umat Allah. Dengan demikian saudara, kerendahan hati di hadapan firman adalah ketundukan kepada kehendak Allah. Ketundukan dan kerelaan untuk dibentuk oleh firman. Termasuk firman mengoreksi kehidupan saudara, firman menegur hidup saudara, dan saudara dengan rendah hati mengakui itu di hadapan Allah. Kerendahan hati di hadapan firman membuat saudara dapat menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Ketiga, kerendahan hati saudara itu terkait dengan karunia, kemampuan, dan pencapaian. Kerendahan hati itu berbicara saudara bukan kepada pencapaian manusia. Tetapi kerendahan hati pertama-tama berbicara mengenai Allah yang bekerja oleh anugerahnya di dalam kehidupan umatnya. Sehingga Rasul Paulus berkata, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu bukan karena kami. Tapi karena Allah sendiri yang beranugerah kepada kami. Dan oleh karena itu aku bekerja begitu keras. Tetapi sekalipun aku bekerja begitu keras, bukan aku, tetapi siapa? Tuhan yang bekerja di dalam aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati membuat engkau dan saya tidak sama sekali menaruh segala pencapaian kita sebagai milik kita. Atau memuliakan diri kita. Tetapi kerendahan hati membawa saudara rendah hati dan memuliakan Tuhanmu. Memuliakan Tuhanmu. Dan terakhir, kerendahan hati berbicara mengenai apa? Sikap kepada orang lain. Kepada sesama orang percaya, saudara. Saya bacakan kalimat ini, saudara. Karena kalimat ini cukup sensitif bagi kita yang sesama gereja Tuhan. Sesama anggota gereja Tuhan. Apalagi kalau ada di dalam konflik. Mari kita baca Efesus 5 ayat 21. Di situ dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Lalu 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Di situ dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa maksudnya? Tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Atau rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam teks ini saudara. Peter O'Brien berkata demikian. Ini mengacu kepada pengajaran atau koreksi yang disampaikan oleh orang percaya kepada kita. Pengajaran atau koreksi yang diberikan oleh orang percaya yang lain kepada kita. Tentu pengajaran dan koreksi itu bersesuaian dengan firman Tuhan. Mereka berikan kepada kita, lalu mereka itu ajarkan kepada kita atau koreksi kesalahan kita. Dan kita yang memiliki kerendahan hati, kita mendengarkan koreksi itu, kita mau diajar, dan kita mau dengan rendah hati mengakui kesalahan kita di hadapan orang yang mengoreksi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini cukup sulit, apalagi kalau saudara dan saya ada di dalam konflik yang sengit di dalam gereja. Tetapi saudara, saya mau ajak kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang menunjukkan kerendahan hati mereka terhadap sesama mereka yang lain. Kita lihat Apolos, Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 mengenai Apolos di Efesus. Ketika dia begitu luar biasa memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, dia mengajar dengan begitu teliti, tetapi ada satu kesalahan dia atau kelemahan dia, yaitu dia tidak tahu mengenai baptisan Yohanes. Lalu Aquila dan Priscilla,
seorang percaya yang awam, bukan sebagai pemberita firman seperti Apolos, memanggil Apolos pergi ke rumah mereka dan kemudian menjelaskan dengan teliti kepada Apolos tentang jalan Tuhan, termasuk menjelaskan tentang baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, apa yang terjadi? Apolos marah? Apolos menolak? Jawabnya tidak, saudara. Apolos tidak marah, Apolos tidak menolak dari teguran tersebut. Malah Apolos mendengarkannya dan mengoreksi ajarannya. Dan ketika dia pergi ke wilayah yang lain, orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus begitu bersukacita dan memberikan rekomendasi agar Apolos disambut oleh jemaat yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Apolos menunjukkan kerendahan hatinya dalam berelasi dengan umat Allah untuk menikmati kelimpahan, membutuhkan kerendahan hati yang demikian. Contoh yang lain adalah Petrus di dalam Galatia 2 ayat yang ke-14. Galatia 2 ayat yang ke-14, di situ adalah teguran yang keras daripada Rasul Paulus kepada Petrus di Antiokhia ketika Petrus datang mengunjungi jemaat di Antiokhia, Syria. Saudara, di waktu itu Petrus makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat. Tetapi ketika kalangan daripada Yakobus itu datang, lalu kemudian makan di situ, lalu dia mengundurkan diri dan tidak mau lagi makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi atau mereka yang tidak bersunat. Lalu Paulus menegur Petrus. Dia mengatakan begini, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini adalah kalimat yang diucapkan bukan personal, saudara. Bukan panggil Petrus diam-diam seperti Aquila dan Priscilla panggil Apolos ke rumahnya. Ini ngomong di depan publik, saudara. Di hadapan jemaat Yahudi maupun non-Yahudi di Antiokhia, Syria. Apa yang terjadi? Petrus diam. Petrus tidak bicara satu kata pun. Dan uniknya di dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16 kita melihat Petrus memuji Paulus. Mari kita lihat. Petrus di dalam tulisannya 2 Petrus 3 ayat yang ke-15-16. Di situ dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Saudara perhatikan, Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, ini adalah kesaksian Petrus tentang Paulus dan surat-surat yang ditulis oleh Paulus, dan ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, dia menyebut Paulus sebagai apa? Saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih. Padahal Galatia menunjukkan bahwa teguran Paulus begitu keras dan dia tidak peduli wajah Petrus mau ditaruh di mana. Mau merahkah, mau apakah, dia tegur di depan, saudara. Karena itu adalah prinsip firman Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus rendah hati. Dia menyebut Paulus sebagai saudaranya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian-bagian aspek kerendahan hati inilah, ketika orang percaya menerapkannya dengan kekuatan daripada Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka menikmati kelimpahan, mereka menikmati berkat Allah, mereka menikmati penyertaan Allah di dalam hidupnya, sehingga waktu mereka menikmati itu semua, mereka bersuka cita, berbahagia, bukan karena banyaknya uang yang mereka dapatkan, bukan karena kesehatan yang mereka miliki, tetapi karena Tuhan bekerja melalui mereka, sehingga mereka dapat berpadanan hidupnya dengan panggilan Allah. Kedua, karakteristik yang kedua adalah lemah lembut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakteristik yang menunjukkan secara konkret kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Allah dan merupakan wujud daripada kelimpahan di dalam kesatuan itu adalah lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Lemah lembut beda dengan kelembutan ya saudara. Di dalam Alkitab ada kebajikan yang lain yang disebut sebagai kelembutan. Tetapi yang di poin ini adalah kelemah lembutan. Apa artinya kelemah lembutan? Kelemah lembutan berarti penghormatan yang peka terhadap orang lain dan kehati-hatian agar tidak pernah tidak berperasaan terhadap hak-hak orang lain. Saudara, ini adalah suatu definisi yang diberikan oleh Jerry Bridges. Penghormatan yang peka terhadap orang lain dan kehati-hatian agar tidak pernah tidak berperasaan terhadap hak-hak orang lain. Saudara, ini berarti ketika seseorang itu melakukan secara konkret kelemah lembutan, berarti dia mengakui bahwa kepribadian manusia itu begitu berharga, tetapi sekaligus rapuh. Sehingga dia harus memperlakukan pribadi orang bersangkutan dengan hati-hati.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mirip seperti orang mengambil kardus yang berisi gelas-gelas kristal. Kalau saudara punya kardus yang isinya gelas-gelas kristal yang begitu asli dan indah sekali, apa yang saudara lakukan kepada kardus itu? Saudara angkat terus buang saja begitu. Kan tidak, bukan? Saudara ambil kardus itu dengan hati-hati, saudara bukanya pelan-pelan supaya gelas-gelas kristal yang indah itu tidak saling ketok-mengetok satu dengan yang lain dan kemudian mungkin ada pecah sedikit, saudara. Saudara akan selalu melakukannya itu secara hati-hati. Secara hati-hati supaya tidak ada pecahan sekalipun itu cuma sedikit. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu saudara artinya secara sederhana saudara menghargai martabat daripada sesama saudara. Saudara menghargai hak-hak asasi daripada sesama saudara. Saudara memperlakukan dia dengan hati-hati. Karena apa? Saudara tahu dia adalah berharga, dia ciptaan Allah tetapi sekaligus dia rapuh. Karena itu saudara perlu hati-hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya baca bagi saudara kalimat Yesus Kristus menunjukkan dia adalah pribadi yang lemah lembut dan memperlakukan umatnya dengan lemah lembut. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. William Hendriksen mengatakan bahwa kata lemah lembut di situ berarti ketenangan. Ketenangan. Artinya begini, kalau diterjemahkan begini, marilah kepadaku dan aku akan menenangkan engkau. Karena aku penuh ketenangan dan engkau akan mendapatkan ketenangan bagi dirimu. Ketenangan, tenang, ketenangan, tenang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memperlakukan orang-orang yang sedang mencari keselamatan, yang sedang berada di dalam dosa, yang sedang berada di dalam penderitaan dengan kasih, dengan kelemah lembutan, memberikan kepada mereka ketenangan. Lalu kita lihat di dalam pasal 12 daripada Injil Matius ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 di situ dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, ini adalah cara Yesus memperlakukan kita dengan lemah lembut. Siapakah buluh yang patah terkulai itu? Mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, mereka yang berada di dalam keberdosaan. Mereka adalah bulu-bulu yang patah terkulai. Sudah patah, Tuhan gak langsung patahin, saudara. Yang ada adalah Tuhan menolong sehingga tidak diputuskan bulu itu, tetapi dipulihkan. Sumbu yang pudar nyalanya, yang harusnya bisa mati, tetapi Tuhan tidak padamkan itu. Dengan kasih dan kelemah lembutannya, dia memperlakukan dengan begitu lembut umat Allah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah karakter yang menunjukkan berpadanannya kita dengan panggilan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk membuat lebih konkret lagi melalui pemikiran daripada Jerry Bridges. Bagaimanakah kelemah lembutan itu dipraktekkan secara aktual di dalam kehidupan engkau dan saya supaya kelimpahan itu sungguh kita nikmati. Ini adalah sebuah usaha aktif untuk membuat orang lain merasa nyaman atau penuh ketenangan di dekat kita. Ini bukan berarti membuat saudara dan saya itu menyembunyikan fakta. Tidak demikian, saudara. Tidak menyembunyikan fakta. Saudara, waktu membuat nyaman, membuat penuh ketenangan, itu dengan cara Kristus. Saudara hadir di sana dan memberikan penghiburan, tetapi penghiburan itu sedemikian sehingga begitu tepat, begitu hati-hati, dan memenuhi kebutuhan hidup daripada orang bersangkutan. Saudara perhatikan kehidupan daripada sahabat-sahabat daripada Ayub ketika mereka datang menghibur Ayub. Mereka berusaha untuk menenangkan Ayub dengan keadaan yang ada, dengan kondisi yang sedang terpuruk itu, tetapi justru Ayub menyebut mereka sebagai penghibur-penghibur sialan. Saudara, ini bukan poinnya, bukan poinnya. Saudara, bukan usaha untuk memberikan kenyamanan, ketenangan dengan pertama membuat atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya, tidak demikian. Tetapi juga yang kedua, bukan dengan melontarkan sebanyak-banyaknya doktrin kepada orang bersangkutan. Seolah-olah saudara itu lebih disiplin hidupnya daripada orang bersangkutan di dalam aspek doktrinal. Tidak demikian, saudara. Tetapi saudara menolong orang bersangkutan dengan cara memahami keadaan orang itu sebagaimana dia adanya. Pahami benar orang bersangkutan. Dan coba tempatkan diri saudara di dalam posisi orang bersangkutan. Kalau saudara yang mengalami itu, apa yang saudara akan jadikan sebagai respon? Bagaimana respon saudara kalau saudara ada dalam posisi itu? Begitu hati-hati
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini usaha aktif. Dan usaha ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita cenderung akan menggampangkan segala sesuatu dalam relasi kita. Tetapi waktu saudara bicara mengenai kelemah lembutan, saudara mau menikmati kelimpahan, tidak bisa tidak. Saudara harus sangkal diri. Menghindari perkataan yang keras dan cara yang kasar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau keras dan kasar ini, kami orang Kupang itu sangat lazim. Sudah familiar dengan hal-hal demikian. Karena memang kehidupan kami itu seperti digambarkan oleh keadaan geografis kami yang penuh dengan batu karang. Begitulah kehidupan kami ya saudara. Jadi pembentukan pendidikan dalam keluarga itu seperti batu karang. Jadi dibuat keras-keras saudara ya. Itu bisa teriak dari sini sampai sana saudara. Ya, dari ujung gunung ke ujung gunung bisa dengar. Itu sebabnya dalam urusan keras dan kasar itu orang NTT sudah biasa. Begitu. Tetapi saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan firman Tuhan ini saudara, ini memberikan sebuah teguran yang khusus kepada setiap kita, di mana kita itu tidak bebas di dalam mengatakan apa saja yang kita pikirkan dan membiarkan kata itu jatuh di mana saja. Saudara tidak bisa mengeluarkan kata-kata apa saja yang menurut pikiran saudara, hasrat hati saudara, lalu saudara biarkan kata-kata itu mau jatuh kemana saja terserah. Apa respon orang itu terserah. Yang penting saya mengeluarkan apa yang menjadi keinginan saya. Tidak bisa saudara. Ketika saudara berlaku lemah lembut saudara, saudara sedapat mungkin menghindari perkataan yang keras dan menyakiti dan cara yang kasar. Jerry Bridges mengatakan begini, jika saudara melakukan ini dalam kehidupan kekristenanmu, saudara harus minta maaf kepada orang bersangkutan. Kenapa saudara? Karena Kristus di dalam kelemah lembutannya saudara, dia memperlakukan engkau sedemikian rupa sehingga hak-hak saudara dia tidak tindas. Saudara perhatikan kenapa Kristus berlaku keras kepada para imam atau orang Farisi atau ahli Taurat. Karena mereka di dalam pengajaran firman yang mereka sampaikan, mereka bertindak berlawanan dengan firman itu. Sehingga Kristus berkata, kamu bawa orang masuk ke dalam neraka, bukan kamu bawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena dengan pengajaranmu engkau menjauhkan mereka daripada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus menegur mereka dengan keras. Tetapi teguran Kristus di balik itu ada kelemah lembutan yang luar biasa yang memanggil para pemimpin agama itu untuk kembali kepada Kristus, sang pribadi yang lemah lembut itu. Lalu bagaimana Kristus berlaku kepada para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang pinggiran, ya, kaum miskin, orang-orang yang tidak dianggap. Dia begitu luar biasa lemah lembut. Tetapi pada saat itu dia tidak sama sekali mengkompromikan iman, mengkompromikan kebenaran. Kepada mereka yang mengajar firman tetapi sekaligus berlaku berlawanan dengan firman, dia menegur dengan keras. Tetapi kepada mereka yang menganggap diri tidak layak di hadapan Allah, menganggap diri orang berdosa, Kristus hadir menghibur, menenangkan jiwa mereka dan membawa mereka mengalami keteduhan di dalam Kristus. Saudara, ini adalah cara Kristus memperlakukan setiap orang. Berbeda tetapi dengan hikmat yang luar biasa sehingga Kristus tidak menyalahi kelemah lembutan. Kristus justru menyatakan kelemah lembutan itu kepada manusia dengan tepat dan benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelemah lembutan juga itu berbicara mengenai tidak merasa terancam dengan tantangan ataupun membenci orang yang menantangnya. Sebaliknya berusaha mengajar dengan lemah lembut. Mengajar dengan lemah lembut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di Alkitab saudara, banyak sekali orang yang menunjukkan kesabarannya luar biasa untuk mengajar dengan lembut orang-orang yang menantangnya. Paulus salah satu contoh. Paulus adalah orang yang dengan lemah lembut mengajar kepada mereka yang begitu luar biasa melawan firman Tuhan. Baik dari pihak Yahudi, baik dari pihak non-Yahudi. Di dalam perjanjian lama, Musa mengajar Israel yang tegar tengkuk itu. Mengajar dengan sungguh-sungguh, dengan lemah lembut membawa mereka datang kepada Tuhan. Musa sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata makian kepada Israel. Kata-kata makian kepada Israel, saudara. Karena apa? Karena dia menghormati Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tidak merasa terancam dengan tantangan ataupun membenci orang yang menantang kita. Dan yang terakhir, lemah lembut itu berbicara mengenai tidak meremehkan atau bergunjing tentang saudara atau saudari seiman yang jatuh dalam dosa. Sebaliknya berduka dan berdoa bagi pertobatan saudara kita itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah praktik hidup. Praktik keseharian. Saudara mau menikmati kelimpahan, itu bukan sesuatu yang bersifat kognitif. Seorang Kristen yang sejati, orang itu harus mengeksternalisasikan iman dia di dalam perbuatan. Saya ulangi, seorang Kristen yang sejati adalah seorang yang harus mengeksternalisasikan iman dia di dalam perbuatannya. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Kalau kamu beriman, tunjukkan imanmu dengan perbuatan.
Dan ini yang dimaksudkan dengan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, yang berpadanan dengan panggilan, tidak boleh dilepaskan daripada karakter hidup yang memuliakan Tuhan. Ketiga, karakter daripada hidup yang berpadanan dengan panggilan adalah sabar. Sabar, saudara ya. Sabar. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Tentu kita akan menemukan banyak lagi karakteristik yang lain yang dicatat di dalam surat-surat Paulus yang lain. Tetapi di dalam Efesus mencatat beberapa karakteristik ini. Saudara, apa itu sabar? Sabar berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap hal-hal yang jahat terkait relasi dengan sesama. Tahan menderita, tahan ejekan, tahan cemooh, tahan hinaan, tahan hardikan yang tidak sepatutnya, tahan penganiayaan terbuka karena Kristus dan kebenarannya. Saudara, jadi kesabaran itu bukan lebih ke arah hal-hal yang bersifat superficial. Itu orang sabar ya, itu orang panjang sabar ya. Gak banyak bicara, gak banyak ngomel, gak banyak ngeluh. Bukan itu, saudara. Kesabaran itu berbicara mengenai kualitas internal di dalam diri orang bersangkutan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memampukan dia supaya dia bertahan di dalam penderitaan. Karena Injil dan karena Kristus itu sendiri. Dan kemampuan itu melibatkan pengendalian diri. Pengendalian diri yang luar biasa, saudara. Terhadap apa? Pancingan kemarahan. Saudara, pancingan kemarahan ini adalah sesuatu yang sukar, saudara. Karena setiap hari dalam hidup kita ada saja pancingan untuk marah. Lambat untuk marah. Saudara, di dalam Jerry Bridges punya tulisan dia bilang begini. Orang sangat mudah untuk jengkel. Seringkali mengatakan, saya kehabisan kesabaran. Kenapa, saudara? Karena ada pancingan-pancingan, letupan-letupan api kecil di sekeliling kita yang membuat engkau dan saya itu lekas marah, dan kemarahan kita itu seringkali bukan lahir daripada kekudusan hati kita yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus dan digerakkan oleh kebenaran, tapi seringkali letupan kemarahan kita itu adalah karena dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seringkali membuat engkau dan saya sulit untuk melakukan kesabaran. Sabar, tahan terhadap penganiayaan. Mungkin saudara tahan terhadap penganiayaan ya wajar karena saudara tidak punya otoritas atau kuasa untuk melawannya. Tetapi masalahnya pancingan kemarahan, saudara, bisa apa saja di sekeliling kita. Entah itu dari pihak suami, istri, anak, atau apa saja, pekerjaan dan lain-lain, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga saudara mampu menahan penderitaan yang ada dan saudara mampu untuk lambat marah, saudara tidak mudah untuk terjebak ke dalam pancingan kemarahan adalah ini. Ingatan akan kesabaran Allah kepada kita. Ingatan akan kesabaran Allah kepada kita. Setiap kali mau marah, ingat Tuhan Allah panjang sabar kepada saya. Setiap kali mau marah, ingat Tuhan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Berapa banyak Tuhan Allah itu menunjukkan kesabarannya kepada Israel, saudara. Israel yang terus menerus buat dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan sabar. Karena itu kalimat Tuhan kepada Musa, aku adalah Allah yang panjang sabar. Bahkan di dalam tulisan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru, dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar dan tidak dapat terhitung panjang sabarnya itu. Sejauh timur dari barat, begitu luar biasanya besar kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saudara akan terpancing untuk marah, ingat dia, ingat Allah. Itu menjadi kunci utama bagaimana saudara mengendalikan diri kita terhadap kemarahan. Yang ketiga, sabar itu berbicara mengenai apa? Di dalam ayat kita, ketika Paulus bilang sabar, itu berarti bertenggang rasa dalam kemurahan hati atas kekurangan orang lain. Saudara, kita itu semua punya satu ciri penyakit dosa. Selalu menganggap diri kita itu perfect dibandingkan orang lain. Sehingga begitu ada sedikit kekurangan dari pihak orang lain, emosi kita itu melampaui daripada yang seharusnya. Hukuman atau kemarahan yang kita tujukan kepada orang yang membuat kekurangan itu atau mengalami kegagalan itu melampaui daripada apa yang sepatutnya dia terima. Di titik itu kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, bertenggang rasa dalam kemurahan hati atas kekurangan orang lain. Ini berkaitan dengan kasih, kesatuan orang percaya dan pengampunan Kristus. Artinya, saudara bukan mengkompromikan dosa. Saudara setuju dengan dosa yang dilakukan? Tidak, saudara. Saudara juga tidak membuang kebenaran Allah? Tidak, saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah waktu saudara menemukan saudara seiman melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan kecil. Contoh, datang tidak tepat waktu. Janji tidak ditepati. Hal-hal yang sederhana, yang kecil. Atau dipercayakan tugas pelayanan dan kemudian dia lupa.
Sudah diingatkan, lupa lagi. Sudah diingatkan, lupa lagi. Lama-lama geram juga kita, bukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di titik ini Allah mengajar engkau dan saya. Bertenggang rasa dalam kemurahan hati atas kekurangan orang lain. Kita menegur dengan kasih. Karena apa? Dia saudara kita. Dia saudara kita. Dia adalah orang yang lahir dari Allah. Dia adalah saudara seiman kita. Karena itu saudara, memperlakukan saudara itu berbeda dengan memperlakukan musuh. Setiap kali kalau kami, ketika melihat anak kami itu melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Ketika kami ingin menghukumnya, apa yang kami ingat saudara? Anak kami itu adalah anak dan bukan musuh. Anak kami itu adalah anak. Artinya apa saudara? Itu mendefinisikan pribadi yang sedang melakukan kesalahan. Pribadi yang sedang melakukan kekurangan atau kegagalan itu. Untuk apa? Mengontrol jiwa saudara. Jangan sampai saudara memperlakukan dia seperti musuh saudara. Memperlakukan dia seperti bahkan bukan manusia. Saudara ingat, saudara harus menghargai martabat orang bersangkutan. Sehingga di dalam aspek ini pun ketika saudara melihat kekurangan orang lain, tidak kompromikan kebenaran, tidak kemudian tolerir terhadap dosa. Tetapi saudara memperlakukannya dia dengan lemah lembutan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 4 ayat 8 berbicara mengenai kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Di titik inilah yang dimaksudkan dengan bertenggang rasa dalam kemurahan hati atas kekurangan orang lain. Artinya saudara, ketika ada sesama saudara mengalami kekurangan atau kegagalan tertentu, saudara belajar untuk mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Dan yang terakhir, seluruh karakteristik tadi, rendah hati, lemah lembut, sabar, itu dilakukan di dalam kasih. Di dalam ayat yang disebutkan dalam pasal 4 tadi, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih saudara dalam hal saling menanggung atau saling membantu. Saudara, kasih adalah fondasi bagi seluruh karakter atau kebajikan Kristen yang tadi kita sudah pelajari. Dan juga kebajikan-kebajikan Kristen lainnya yang dicatat di dalam teks-teks yang lain. Dan kemudian kasih juga menyimpulkan seluruh kehidupan Kristen. Ini adalah kalimat daripada Jonathan Edwards. Yang menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa saudara melakukan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Semuanya dikunci dengan kasih. Kasih menjadi spirit daripada seluruh pergerakan kebajikan kita. Dan kasih menyimpulkan semua yang kau dan saya lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 13, saudara, ayat 13 menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan tanpa kasih, itu sesuatu yang sia-sia. Maka kasih menjadi yang terutama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati kelimpahan di dalam Allah, dalam hidup yang berpadanan dengan panggilan kita, kita tidak dapat lepas daripada karakteristik ini untuk menunjukkan secara konkret hidup berpadanan dengan Allah sekaligus menikmati kelimpahan Allah. Tetapi kelimpahan itu hanya dapat dinikmati di dalam kasih yang Allah sendiri kerjakan di dalam hidup engkau dan saya. Ini adalah hal yang pertama mengenai kelimpahan di dalam kesatuan, yaitu hidup berpadanan dengan panggilan Allah. Yang kedua, kelimpahan di dalam kesatuan itu kita lihat di dalam kalimat daripada Rasul Paulus bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Hidup di dalam kesatuan roh. Apa artinya kesatuan roh, saudara? Kesatuan roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ketiga, kesatuan roh itu diikat oleh damai sejahtera. Tidak ada kesatuan roh tanpa damai sejahtera. Jadi apa itu damai sejahtera, saudara? Damai sejahtera adalah pekerjaan Kristus yang mendamaikan orang-orang pilihan Allah yang telah ditebusnya dengan Allah itu sendiri. Karena itu saudara, kesatuan roh hanya dapat ditemukan di mana? Di dalam Kristus yang melakukan pendamaian bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang hidup di dalam kesatuan roh yang diikat di dalam dan oleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu dijelaskan dengan kalimat yang begitu penting di dalam teks kita dengan kata satu. Terus ada satu di situ. Ada 6 kata satu yang dikombinasikan dengan beragam aspek di situ. Mari kita lihat bagaimana kesatuan roh itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan dan seterusnya. Ada 6. Pertama, kesatuan roh terjadi di dalam dan oleh damai sejahtera yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu terlihat di dalam satu tubuh. Satu tubuh itu apa, saudara? Satu tubuh itu bicara mengenai jemaat, gereja yang organis. Ya, bukan organisasi tetapi organis.
yang terdiri dari orang Yahudi maupun non-Yahudi yang telah didamaikan oleh karya penebusan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 16. Jadi kesatuan roh pertama-tama berbicara mengenai jemaat. Jemaat yang terdiri daripada multirasial, Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi kalau ada rasisme di dalam gereja, itu bertentangan dengan kesatuan tubuh. Setiap gereja Tuhan itu multirasial, artinya lintas etnis, lintas ras, begitu ya. Jadi jangan ada rasisme. Satu tubuh, jemaat. Pertama, kesatuan roh berbicara mengenai apa? Kesatuan jemaat Tuhan. Dari segala macam ras, latar belakang, dengan segala macam keberadaannya, jika dia telah ditebus oleh Yesus Kristus, dia disatukan sebagai satu jemaat. Yang kedua, kesatuan roh berbicara mengenai satu roh. Satu roh itu berbicara mengenai berdiamnya dan bekerjanya roh Allah di dalam jemaat Tuhan. Jemaat adalah terdiri dari Yahudi maupun non-Yahudi, multiras. Tetapi bagaimana jemaat itu bisa satu, menjadi satu tubuh? Harus ada roh Allah yang bekerja di situ, berdiam dan memungkinkan kesatuan itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini, sebagaimana hanya ada satu tubuh, demikian juga hanya ada satu roh. Tidak ada roh yang lain yang mengikat kita kecuali Roh Kudus. Hanya ada satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Dan hanya ada satu roh yang mengikat dan mempersatukan kita dengan Kristus, yaitu Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara, tidak ada kesatuan yang lain yang dapat diupayakan oleh manusia di muka bumi ini, karena Allah sudah mempersatukan kita di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Ketiga, kesatuan roh itu terlihat dalam satu pengharapan. Ini terkait dengan panggilan umat Allah, di mana mereka akan memiliki hidup yang kekal dan menikmati Allah selamanya di dalam kemuliaan kebangkitan di akhir zaman, yang merupakan tujuan daripada kesatuan dengan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pengharapan ini menjadi satu definisi dari kesatuan roh. Kenapa saudara? Karena orang percaya bukan saja disatukan dengan Kristus di muka bumi ini, tapi kesatuan itu akan menemukan kesempurnaannya, kelimpahannya yang jauh lebih besar lagi di akhir zaman. Saudara berjumpa muka dengan Kristus. Saudara mengenal dia sebagaimana dia mengenal kita. Itu kalimat daripada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Jadi itu berarti satu pengharapan. Semua orang percaya di segala zaman dan segala waktu punya pengharapan ini. Contoh, Abraham. Ketika Abraham saudara mau mempersembahkan Ishak karena perintah Allah untuk menjadikan Ishak sebagai korban persembahan, korban bakaran, dibunuh mati. Abraham dalam catatan Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan demikian. Saya ajak kita baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat yang ke-17, Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, saudara perhatikan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Hal ini tidak diungkapkan secara eksplisit di dalam kitab Kejadian, tetapi sekalipun demikian dapat dilihat di dalam kalimat daripada Abraham kepada dua bujangnya. Kami pergi sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman Abraham memiliki pengharapan yang sama juga dengan iman gereja hari ini. Saudara dan saya memiliki kesatuan roh dengan siapa? Dengan Abraham, Ishak, Yakub yang hidup zaman perjanjian lama. Saudara memiliki kesatuan roh dengan Petrus, Paulus, Bartolomeus, dan semua orang percaya yang hidup dalam perjanjian baru. Saudara memiliki kesatuan roh dengan siapa? Dengan gereja sepanjang zaman. Di dalam apa? Satu pengharapan. Satu pengharapan. Mata iman kita semua tertuju ke sana. Tertuju ke sana, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan penghiburan kepada umat Allah. Sehingga umat Allah dapat menikmati kelimpahan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sukar. Seperti Abraham menikmati berkat Allah di tengah-tengah kesukaran, pencobaan yang Allah izinkan dialami dalam hidupnya. Begitu juga saudara dan saya mendapatkan penghiburan ketika kita mungkin berhadapan dengan masa-masa paceklik dalam hidup kita, atau masa-masa di mana engkau kena virus corona dan mungkin sebentar lagi berhadapan dengan maut. Saudara, ini menjadi satu pengharapan, dan anehnya pengharapan ini bukan hanya milik kita. Begitu juga Martin Luther.
para reformator, John Calvin, ketika berhadapan dengan istrinya dan anaknya yang meninggal dunia, saudara. Semuanya memiliki pengharapan yang sama. Saudara, ini bicara mengenai apa? Kesatuan roh. Bagaimana mungkin manusia yang berbeda-beda dalam berbagai zaman, dalam berbagai waktu yang berbeda, dalam tempat yang berbeda, punya satu pengharapan yang sama. Saudara bisa analisa ini? Orang dari zaman Bahela, zaman perjanjian baru sampai sekarang, saudara. Kok bisa punya pengharapan yang sama sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapa yang kerja itu? Satu roh. Roh Allah kerja di dalam diri dia. Sehingga semua kita memiliki pengharapan iman yang sama. Keempat, satu Tuhan. Kesatuan roh berbicara mengenai satu Tuhan. Satu Tuhan, saudara, ini bukan mengacu kepada Allah Bapa atau Allah Roh Kudus, tetapi satu Tuhan di sini secara spesifik biasa dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Kesatuan roh berbicara mengenai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan L besar, ya, Lord, ya, bukan Tuhan tetapi Tuhan, huruf besar T-nya, saudara. Karena pada zaman itu ketuhanan Yesus, pada zaman Paulus ketuhanan Yesus itu diragukan, disangsikan. Karena itu sangat penting Paulus menulis satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena sekali lagi di dalam konteks orang-orang yang hidup sejaman dengan Paulus, Yahudi maupun non-Yahudi, banyak menyangkali ketuhanan Yesus. Karena itu dia harus bicara satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Di dalam pasal 1 ayat 15 Efesus, Paulus menegaskan tentang ketuhanan Yesus dan bagaimana berkat surgawi itu diturunkan kepada umat Allah melalui Kristus saja. Ayat yang ke-15, Efesus 1. Di situ dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Lalu ayat yang ketiga dari pasal 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa semua berkat rohani apa saja yang ada di sorga, termasuk iman saudara seperti iman daripada orang-orang Efesus, jemaat di Efesus ini, semuanya berasal daripada Yesus Kristus. Ini bicara mengenai kesatuan roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau satu roh tetapi punya Tuhan yang berbeda, ini bukan satu roh. Satu roh tapi punya Tuhan yang berbeda, ini bukan satu roh. Jadi saudara, satu Tuhan memberikan definisi dan pembatasan sekaligus pagar pemisah antara kita dengan yang bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan pasti mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadinya. Karakteristik yang kelima, saudara, yang diberikan kepada kita terkait dengan kesatuan roh adalah satu iman. Di dalam ayat selanjutnya, saudara, di situ dikatakan, satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu iman, satu baptisan. Satu iman, saudara. Satu iman ini bicara mengenai apa? Mengenai doktrin kebenaran Allah yang diakui oleh gereja. Satu iman bicara mengenai apa? Doktrin, saudara. Doktrin pemersatu yang mengikat atau menjadi kesatuan daripada semua gereja Tuhan. Salah satu contoh misalnya pengakuan iman rasuli adalah salah satu pengakuan iman gereja-gereja sepanjang zaman sampai dengan hari ini. Dan juga ada penambahan-penambahan lanjutan. Ada pengakuan Nisea, Konstantinopel dan yang lainnya, saudara. Itu menunjukkan mengenai ringkasan daripada doktrin-doktrin gereja. Dari ringkasan itu saudara dapat mengidentifikasikan iman ini iman yang sesuai firman atau iman ini adalah iman palsu. Jadi satu iman berbicara mengenai apa? Dasar iman, yaitu doktrin, ajaran yang benar. Tetapi juga berbicara mengenai sarana keselamatan yang Allah tetapkan, yaitu iman. Kristus menyelamatkan kita di dalam dan melalui iman kepadanya oleh anugerah Allah semata. Dan objek iman di dalam teks kita adalah apa? Satu roh, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, dan satu Allah dan Bapa dari semua, yaitu Allah Tritunggal. Satu roh, satu Tuhan Yesus Kristus, satu Allah dan Bapa kita. Ya, jadi itu berarti objek iman kita adalah Allah Tritunggal. Dengan demikian saudara langsung dikunci. Saudara punya iman dan pengakuan iman saudara, doktrin utama saudara adalah doktrin Allah Tritunggal yang kemudian nanti berkembang kepada doktrin-doktrin yang lain yang berbasiskan kepada Alkitab. Dan yang terakhir, kesatuan roh berbicara mengenai apa? Satu baptisan. Satu baptisan. Apa itu arti satu baptisan, saudara? Satu baptisan itu bukan baptisan air yang dimaksudkan dalam teks ini. Baptisan yang dimaksudkan adalah
Karya Allah yang membaptis semua orang percaya ke dalam satu tubuh, yakni melalui regenerasi atau kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kesatuan roh dapat terjadi jika Roh Kudus hadir dan kemudian meregenerasi atau melahirbarukan kita. Pada waktu kita diregenerasikan atau dilahirbarukan, itu terjadi baptisan roh. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat unik karena Alkitab di dalam teks kita ini berbicara bukan baptisan air sebagai tanda lahiriah, tetapi baptisan yang terjadi secara internal, yaitu secara spiritual dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam kesatuan inilah saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang mengalami kesatuan roh. Kesatuan roh. Jadi kesatuan roh tidak boleh ditafsirkan di dalam pandangan-pandangan yang berbeda daripada definisi yang disampaikan oleh Alkitab. Jadi saudara juga tidak boleh mengasumsikan kesatuan roh itu harus dengan misalnya adanya manifestasi-manifestasi atau fenomena-fenomena tertentu. Tidak harus saudara. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberikan definisinya kepada kita. Di dalam semuanya inilah saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan kelimpahan di dalam kesatuan. Kelimpahan di dalam kesatuan. Tadi hidup berpadanan dengan panggilan, sekarang hidup di dalam kesatuan roh. Semua definisi, 6 definisi ini terjadi dan dilakukan oleh Allah di dalam hidup daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan sepanjang zaman. Dan Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalimat ini berbicara mengenai kedaulatan dan kehadiran Allah universal yang adalah dasar klimaks bagi kesatuan roh seluruh jemaat. Saudara perhatikan kalimat daripada Rasul Paulus. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berbicara mengenai kedaulatan dan kehadiran universal Allah sebagai dasar klimaks bagi kesatuan roh seluruh jemaat. Jadi pertanyaan saya, apakah sekarang kita sudah disatukan? Jawabnya sudah. Kita semua disatukan, gereja sepanjang zaman disatukan. Perjanjian lama, perjanjian baru, zaman akhir kita semua sudah disatukan. Dan kesatuan itu dimungkinkan oleh apa? Oleh karakter atau sifat Allah yang omnipresent. Sehingga kesatuan kita adalah kesatuan yang tidak mengikat gereja sepanjang zaman hanya di dunia ini saja. Tetapi dengan gereja Tuhan yang sekarang sudah ada di sorga. Siapa mereka? Para patriark yang sudah meninggal dunia yang ada di sorga. Para hamba Tuhan dalam perjanjian baru yang sudah meninggal yang ada di sorga. Kita semua diikat menjadi satu. Omnipresent. Allah itu omnipresent. Maka kehadiran gereja sebagai gereja yang sudah disatukan, yang memiliki kesatuan roh itu bersifat kekal adanya dan hadir melintasi ruang dan waktu. Kesatuan itu hadir melintasi ruang dan waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memungkinkan persekutuan atau ibadah yang terjadi secara live streaming. Sekalipun saudara tidak ada secara fisik di dalam gereja, tetapi saudara dapat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu omnipresent. Allah itu berdaulat dan kehadirannya universal, maka kesatuan gereja di dalam satu roh itu juga melintasi atau melampaui ruang dan waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan gereja melingkupi orang-orang kudus yang ada di bumi dan orang-orang kudus yang ada di sorga yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kelimpahan ini kita mengerti dengan jelas bagaimana kesatuan kita dengan Kristus mengakibatkan hidup yang berkelimpahan, hidup yang sungguh-sungguh dinikmati di dalam kebenaran yang sejati. Sekarang yang kedua, ini poin yang kedua saudara ya. Kalau tadi kita melihat kelimpahan di dalam kesatuan, sekarang kita melihat keragaman dalam kesatuan yang memimpin kepada kedewasaan. Keragaman dalam kesatuan yang memimpin kepada kedewasaan. Umat Allah adalah gereja atau tubuh Kristus yang telah disatukan bukan sebagai uniform atau seragam, tetapi yang disatukan di dalam keragaman mereka. Walaupun di dalam keragaman mereka adalah satu kesatuan. Jadi saudara, ini adalah prinsip yang penting yang ditekankan berulang-ulang di dalam Alkitab PL maupun Alkitab PB. Kita bukan uniform ya, kita unity yang mengakui adanya diferensiasi atau perbedaan atau keanekaragaman di dalam kesatuan tersebut. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 daripada Efesus pasal yang ke-4. Di situ dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah kelimpahan itu dinikmati dalam komunitas umat Allah?
Bagaimana itu dinikmati? Melalui keberagaman yang Allah berikan di dalam kesatuan gereja Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-7, arti kasih karunia yang diberikan oleh Kristus. Kasih karunia bukan mengacu kepada anugerah keselamatan, saudara. Anugerah keselamatan diberikan oleh Allah kepada semua orang yang dipilihnya untuk diselamatkan sepanjang zaman. Tidak ada perbedaan level. Ya, semuanya sama, terima sama. Ya, yaitu diselamatkan di dalam Yesus Kristus, yakni mereka yang telah dipilih Allah berdasarkan predestinasi. Nah, lalu apa maksudnya kasih karunia di dalam teks kita? Kasih karunia di sini mengacu pada anugerah yang diberikan Kristus kepada individu-individu yang ditebusnya untuk melayani gereja atau tubuh Kristus. Jadi ini berbicara mengenai karunia. Karunia-karunia yang Allah berikan kepada gereja Tuhan, individu-individu umat Tuhan yang telah ditebusnya. Sekali lagi, kasih karunia mengacu kepada apa? Mengacu kepada anugerah yang diberikan Kristus kepada individu-individu yang ditebusnya untuk melayani gereja atau tubuh Kristus. Prinsip yang penting di dalam hal ini adalah semua gereja yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, individu-individu umat Allah, dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara mau menikmati kelimpahan? Menikmati kelimpahan bukan saja bersifat individual, tetapi menikmati kelimpahan di dalam komunal, di dalam kehidupan berelasi dengan umat Allah lainnya. Melalui apa? Melalui pelayanan yang Allah karuniakan bagi kita di dalam beragam karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi saudara, gereja yang mengklaim diri percaya Yesus tapi tidak menyerahkan diri untuk melayani, dia berdosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia sumbernya dari siapa? Di situ dikatakan diberikan oleh Kristus, diberikan oleh Kristus, saudara. Saudara, itu berarti sumber kasih karunia adalah Kristus itu sendiri dan kedaulatannya. Saudara perhatikan kedaulatan daripada Kristus sebagai sang pemberi karunia, saudara. Itu diungkapkan di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 mengenai peninggian dan perendahan Kristus. Kristus dia yang naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, ini adalah kalimat Rasul Paulus yang dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Berbicara mengenai apa? Perendahan diri Kristus dan peninggian Kristus. Berbicara mengenai dia yang datang dari sorga di dalam inkarnasi untuk mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ke-40 dia naik ke atas sorga yang kekal dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ini adalah otoritas Kristus sebagai sang kepala gereja, otoritas Kristus sebagai raja di atas segala raja yang berdaulat dan memberikan karunia kepada gereja berdasarkan pemberian atau ukuran pemberian yang Tuhan takarkan bagi kita. Dengan demikian saudara, kalau Kristus yang beri bagi gereja Tuhan, maka tidak ada hak bagi engkau untuk menyembunyikan talentamu, untuk menyembunyikan karuniamu, untuk tidak melayani Tuhan di gereja Tuhan. Tidak ada hak di situ. Kenapa saudara? Karena gereja itu didirikan oleh siapa? Kristus. Bahkan Kristus untuk mendirikan gerejanya dia harus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Semuanya itu dia harus kerjakan untuk kemudian mendirikan gerejanya dan mengaruniakan pemberian-pemberian yang indah bagi gereja. Bagaimana mungkin mereka yang adalah orang Kristen menyembunyikan talenta, karunia dan tidak mau melayani dalam gereja? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, otoritas tertinggi kita dalam pelayanan adalah Kristus. Karena dia yang mengaruniakannya bagi kita. Lalu apa artinya ukuran pemberian? Kristus adalah otoritas kita, dia adalah sang pemberi karunia itu. Tetapi waktu dia memberikannya, dia memberikan berdasarkan ukuran pemberian yang ditakar berdasarkan kedaulatannya sendiri. Saudara, ukuran pemberian di dalam Roma 12 ayat 3 itu berbicara mengenai takaran atau kapasitas yang berbeda-beda. Kalau tadi anugerah keselamatan itu enggak ada level perbedaan. Tetapi saudara, di dalam karunia-karunia, Yesus sendiri memberi dengan takaran atau kapasitas yang berbeda-beda. Dengan demikian saudara, ini mengasumsikan bahwa semua anggota gereja yang adalah telah ditebus oleh Yesus Kristus tidak memiliki karunia yang sama.
tidak memiliki karunia yang sama. Kalau kita pakai Paulus punya ilustrasi di dalam Korintus, ada yang berfungsi seperti mata, ada yang berfungsi seperti tangan, ada yang berfungsi seperti kaki, ada yang berfungsi seperti telinga dan lain sebagainya. Kesemua daripada anggota-anggota ini saling melayani satu dengan yang lain sebagai satu tubuh. Tubuh tidak identik dengan uniform. Tubuh tidak identik dengan semuanya kepala, semuanya lengan, atau semuanya kaki. Dengan demikian saudara, waktu kita memberikan pelayanan kepada Tuhan di dalam gereja, hal pertama yang saudara harus pikirkan adalah apa karunia saudara. Betul-betul gumulkan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih saya karunia apa untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tidak mungkin tidak ada karunia. Saudara jangan pikir Allah tidak kasih saudara karunia. Mungkin yang lebih tepatnya adalah saudara belum menyadari apa karuniamu. Lebih tepatnya saudara belum sadar apa karuniamu. Atau belum tahu apa karuniamu. Tetapi bukan bahwa Allah tidak mengaruniakan kepada saudara karunia. Karunia beragam kapasitas untuk melayani. Tuhan mengaruniakan kepada kita. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan tidak ada orang percaya yang tidak memiliki karunia dalam pelayanan. Artinya semua pasti punya karunia. Setiap anggota memiliki suatu pelayanan berbeda untuk memberikan fungsi efektif bagi kesatuan jemaat. Saudara perhatikan, setiap anggota memiliki suatu pelayanan berbeda. Suatu pelayanan berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ingin mereduksi pelayanan gerejawi itu adalah sebagai satu-satunya pelayanan kita. Tidak. Karena saudara bisa saja saudara melayani di dalam gereja itu misalnya hanya sebagai MC atau sebagai song leader. Tetapi bisa saja di luar daripada gereja saudara menjadi pemimpin daripada perusahaan tertentu. Saudara bisa saja menjadi seorang politikus atau ekonom yang terbaik. Atau konsultan bagian akuntan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Jadi banyak sekali pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara. Jadi saya tidak mereduksi pelayanan gerejawi sebagai satu-satunya pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang namanya orang percaya, kita punya setiap pelayanan yang berbeda-beda untuk apa? Memberikan fungsi efektif bagi kesatuan gereja, jemaat. Jadi kesatuan jemaat itu tidak dapat dinilai secara individual, tentu Pak Tama sudah bahas minggu yang lalu. Tetapi saudara, kesatuan jemaat itu dinilai daripada peran aktif daripada setiap anggota untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Maka dengan demikian saudara dan saya dapat menggenapi apa yang disebut dengan keragaman di dalam kesatuan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Ini adalah prinsip yang pertama terkait dengan keragaman dalam kesatuan. Apa aspek-aspek kasih karunia yang diberikan Kristus kepada gereja terkait dengan pelayanannya? Saudara, hal yang pertama, di dalam ayat yang kita baca, pasal 4 ayat yang ke-11, kasih karunia yang Yesus berikan pertama kepada gereja adalah para pelayan. Para pelayan. Karunia-karunia yang beragam itu tidak dilepaskan daripada para pelayan. Para pelayan. Saudara, para pelayan adalah gift daripada Tuhan. Pemberian daripada Kristus. Di dalam Yesaya 52 ayat 7 dan kemudian Efesus 4 ayat 11 dan Matius 9 ayat 37 sampai 38 dan Lukas 10 ayat 2, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya dia memberikan para pekerjanya atau penuai-penuainya. Dan di dalam Yesaya berkata bahwa betapa indah kedatangan orang yang membawa kabar damai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berbicara mengenai para pelayan. Dengan demikian saudara, di dalam gereja yang sejati, para pelayannya itu disediakan Tuhan. Disediakan Tuhan, saudara. Jadi jangan kemudian saudara berpikir bahwa kita ini yang kemudian berinisiasi saja sendiri masuk dalam pelayanan. Seolah-olah pelayanan itu terjadi karena inisiatif saya. Tidak demikian, saudara. Saudara masuk dalam pelayanan pun itu adalah hasil inisiasi dari Allah. Allah yang memasukkan saudara ke dalam pelayanan. Saudara mungkin berpikir, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Saudara perhatikan, ini sesuatu hal yang terjadi secara ironi memang. Dia dipilih sebagai murid Kristus tetapi kemudian dibuang. Tetapi saya mau kasih catatan, masuknya Yudas Iskariot ke dalam pelayanan Yesus itu pun karena Yesus masukkan. Itu pun karena Yesus yang masukkan. Bukan karena Yudas yang membawa dirinya masuk ke dalam. Dengan demikian saudara, jika engkau adalah umat Allah yang sejati yang memang Tuhan menebus saudara, Roh Kudus kerja dalam hati saudara, mengubahkan hidup saudara, saudara otomatis Roh Kudus akan gerakkan diri saudara, membawa saudara dan menyerahkan diri saudara untuk melayani Tuhan. Itu otomatis. Kenapa? Karena Roh Allah ada dalam diri saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas Iskariot
dapat masuk dalam pelayanan karena Tuhan mengizinkan. Implikasinya apa? Di dalam pelayanan gerejawi, para pelayan yang melayani Tuhan tidak semuanya adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Tidak semua orang yang terlibat dalam pelayanan adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh telah ditebus oleh Yesus Kristus, pasti melayani Tuhan. Tidak semua yang melayani adalah orang yang telah ditebus Kristus, tetapi orang yang ditebus Kristus pasti melayani Tuhan. Maka para pelayan, orang-orang yang melayani adalah karunia Allah pertama di dalam gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kami merintis gereja Tuhan MRI Depok, pertama kali kami masuk di dalam tempat ini, saudara. Orang yang hadir di dalam kebaktian, itu pun on off, saudara. Datang, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Itu kira-kira 9, maksimal 15 orang. Yang jadi pianis pun hampir-hampir tidak ada. Tetapi pelan-pelan Tuhan membangkitkan. Melalui firman Allah, melalui pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membawa datang orang-orang untuk melayani. Sehingga apakah karena hamba Tuhan maka ada pelayan, ada para pelayan di dalam gereja? Bukan, saudara. Bukan karena hamba Tuhan. Bahkan seorang besar seperti Stephen Tong pun tidak mengadakan para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan digerakkan oleh Allah sendiri, oleh firman Allah yang diberitakan di dalam mimbar-mimbar gereja Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jika dalam gereja Tuhan ada para pelayan Tuhan, kita bersyukur. Kita bersyukur. Jangan saudara hina para pelayan Tuhan. Saudara bersyukur karena Allah utus para pelayan Tuhan untuk datang dan melayani saudara. Siapa saudara sehingga Tuhan harus layani saudara? Saudara hanya ciptaan. Yang boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi jika dia mengutus hamba-hambanya, dia mengutus umat Tuhan yang diberi karunia khusus untuk melayani di dalam gereja Tuhan, kita bersyukur karena itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Dia menyertai dan memimpin gereja itu melalui para pelayan Tuhan. Kedua, kasih karunia yang Allah berikan bukan saja berkaitan dengan para pelayan Tuhan, tetapi juga rupa-rupa karunia atau pelayanan yang Allah berikan. Rupa-rupa karunia ini saya pakai dari istilah Paulus. Itu adalah bersangkutan dengan dua macam pelayanan. Pelayanan yang khusus dan pelayanan yang umum, atau saya sebut sebagai pelayanan yang lain. Pelayanan yang khusus itu adalah sebagai pemberita firman. Saudara, nanti minggu yang akan datang kita akan bicara mengenai otoritas di dalam gereja. Tetapi ini adalah bagian yang saya bahas khusus tentang pekerjaan-pekerjaan atau karunia-karunia yang Allah berikan di dalam gereja. Saudara, yang pertama itu pelayanan khusus bagi pemberita firman. Ada beberapa jabatan gerejawi yang disebutkan di situ. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Saudara, mari kita mulai melihat, saya mengacu kepada pemikiran daripada Peter O'Brien. Peter O'Brien mengatakan begini, rasul, kata rasul di sini saudara, ini bukan mengacu kepada fondasi daripada dasar iman gereja. Kita tahu bahwa fondasi atau dasar dari iman gereja adalah rasul dan nabi. Itu dibicarakan di dalam teks Efesus 2 ayat 20 dan 3 ayat 5. Tetapi di dalam teks ini bukan bicara tentang fondasi iman gereja. Tetapi ini berbicara mengenai macam-macam karunia, macam-macam pelayanan yang Allah berikan. Dan salah satunya adalah rasul. Rasul berbicara mengenai saksi daripada kebangkitan Kristus. Itu kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Apostol itu berbicara mengenai saksi mata. Orang yang melihat langsung tentang kebangkitan Kristus. Dan mereka dipanggil khusus untuk memberitakan Kristus dan karya penebusannya. Dan kita tahu itu adalah misalnya yang penulis daripada Efesus ini adalah Rasul Paulus. Dan juga rasul-rasul Kristus lainnya. Jadi rasul adalah salah satu daripada rupa-rupa karunia atau pelayanan yang Allah berikan di dalam gereja. Kedua, nabi. Nabi di sini juga sekali lagi bukan mengacu kepada dasar atau fondasi iman gereja yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi nabi mengacu kepada salah satu daripada rupa-rupa karunia atau pelayanan yang Allah berikan. Dan kebanyakan daripada para penafsir, saya juga sekali lagi mengacu kepada Peter O'Brien, di situ dikatakan bahwa nabi ini mengacu kepada karunia umum yang ada di dalam gereja perjanjian baru. Saudara baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17b dan 18 ya tentang nubuatan Yoel yang digenapi di sana, dan kemudian bagaimana anak-anak daripada Filipus juga memiliki karunia sebagai nabi, dan juga ada di dalam 1 Korintus berbicara mengenai hal bernubuat. Jadi ini bukan mengacu kepada fondasi iman ya saudara, kepada perjanjian lama, para nabi, bukan saudara, tetapi mengacu kepada salah satu daripada karunia yang Allah berikan. Dan nubuat atau nabi yang dimaksudkan di sini adalah berkhotbah, mengajar, menasihati, memuji Allah berdasarkan wahyu Allah atau Alkitab. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu karunia atau pelayanan yang bersangkutan dengan pemberitaan firman yang ada di dalam perjanjian baru. Dan
ini menurut Peter O'Brien adalah fungsi yang dijalankan oleh gereja Tuhan, di mana hari ini gereja Tuhan juga berfungsi sebagai nabi, bukan? Sebagai pemberita Injil Allah, ya, berfungsi bukan memiliki jabatan. Ya. Pemberita Injil, saudara. Nah, mari kita mulai melihat rasul, nabi, jabatannya tidak ada lagi, fungsi pemberitaan Injilnya tetap berjalan. Nah, kemudian ada pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Saudara, pemberita Injil, gembala, dan pengajar ini bukan baru ada zaman sekarang. Sudah ada sejak dari zaman para rasul. Ketika para rasul ada dan melayani, juga ada para pemberita Injil, gembala, dan juga para pengajar. Ya, misalnya Epafras, ya, misalnya Timotius. Jadi orang-orang ini, saudara, yang melayani bukan saja di dalam gereja zaman sekarang, tetapi sebenarnya sudah ada sejak zaman dari para rasul. Nah, karunia ini, saudara, dalam pemberitaan Injil, itu apa, saudara? Spesifiknya yang dilakukan apa? Memberitakan Injil Kristus, meneruskan pekerjaan para rasul. Secara khusus, saudara, misalnya melingkupi suatu rentang aktivitas penginjilan tertentu. Jadi dia akan pergi ke sebuah wilayah tertentu yang saudara biasa sebut sebagai misionaris misalnya. Pergi ke sana dan kemudian ke tempat di mana Tuhan itu tempatkan mereka di sana. Lalu dalam rentang waktu tertentu mereka akan terus menginjili. Misalnya ada yang pergi ke suku terasing yang ada di Papua atau suku terasing yang ada di Arab dan hal-hal yang lain. Nah, saudara, apa yang mereka lakukan di sana? Selain menginjili, saudara, mereka melakukan perintisan atau penanaman jemaat. Jadi pemberita Injil ini bukan cuma asal pergi beritakan Injil, saudara. Lalu selesai, ya, hit and run, pergi saja beritakan Injil lalu tinggalkan begitu saja. Tidak demikian, saudara. Dia tinggal stay di sana, dia tanam berita Injil itu, lalu kemudian dia rintis jemaat di sana. Dia merintis, dia menanam jemaat, dia bangun orang-orang Kristen itu dengan firman Allah terus menerus, saudara, ya. Lalu dia dirikan mata jemaat di sana. Dia dirikan gereja Tuhan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh Adoniram Judson. Dia pergi ke Birma sebagai seorang misionaris di sana. Sudah dia lakukan pelayanan penginjilan, mendekati suku-suku yang dia datangi, lalu kemudian dia beritakan Injil terus-menerus. Tetapi belum ada yang bertobat. Sampai akhirnya Adoniram berdoa minta pulang. Tidak mau lagi, minta pulang, sudah tidak mau lagi menginjili di Birma. Tapi Tuhan menjawab Adoniram dengan cara apa? Kirim satu orang yang bertobat. Cuman satu orang. Tapi Adoniram tahu yang satu itu, yang bertobat itu, yang melalui penginjilan daripada Adoniram, satu itu menjadi cikal bakal daripada berkat Tuhan selanjutnya. Dan Adoniram mendirikan gereja Tuhan di Birma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mati di Birma. Mati di Birma. Dan waktu dia mati, saudara, Adoniram bilang begini, kuburkan saya jangan di tanah, di daratan, masukkan ke peti lalu buang dalam laut. Adoniram tidak ingin namanya diingat. Karena intinya adalah Kristus diberitakan, bukan Adoniram. Saudara, ini adalah hati seorang penginjil, seorang pemberita Injil, saudara. Dia mati-matian beritakan Injil Kristus, memenangkan jiwa-jiwa itu. Dia hidup di sana bersama-sama dengan orang-orang yang diinjilinya. Dia terus bergelut dan memohon anugerah Tuhan supaya gereja Tuhan berdiri di sana. Ini adalah pekerjaan pemberita Injil. Yang kedua, saudara, gembala. Gembala adalah spesifik pelayanan di dalam jemaat, yaitu menggembalakan jemaat dengan cara dia memimpin jemaat melalui mengasuh dan mengurus jemaat, merawat, membesarkan jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini, kalau kita pakai kalimat daripada Pak Tong, dia menganggap gembala itu seperti seorang ibu yang terus memberi makan minum daripada anak-anaknya. Itu adalah pekerjaan daripada seorang gembala. Dan di sini dia mewakili Allah yang peduli dan melindungi umatnya sekalipun umatnya terus memberontak kepada dia. Saudara perhatikan kalimat daripada Allah kepada Musa. Dia mengatakan, Musa adalah hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Rumahku di situ adalah jemaat. Musa adalah hambaku yang setia dalam segenap rumahku. Rumah di sini bukan mengacu kepada kemah suci saja, saudara, tetapi mengacu kepada apa? Jemaat. Saudara bayangkan setia kepada jemaat yang tegar tengkuk. Siapa yang melayani jemaat dengan terus diomelin, terus mau dihajar, bahkan mau dibunuh mati sama jemaat sendiri? Saudara, ini yang dilakukan oleh seorang gembala. Allah mengaruniakan kepada dia hati yang begitu peduli dan kasih, melingkupi jiwanya sehingga sedemikian, sehingga dia bisa setia kepada segenap rumah Tuhan atau segenap jemaat Tuhan. Melanjutkan pelayanan pastoral Kristus sang gembala yang baik.
Kristus menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba tebusannya. Demikian juga gembala. Gembala tidak akan segan-segan saudara mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, saya bersyukur sekali melihat contoh pendeta Stephen Tong, seorang gembala. Dia bukan saja penginjil, dia bukan saja seorang pemberita firman Allah, tetapi dia mendirikan gereja reform. Dia bergelut, dia berkorban, dia menyerahkan harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Mendirikan gereja, saudara. Dan tidak main-main, dia membuktikan hidupnya sampai dengan usia tuanya. Saudara-saudara melihat tipikal gembala ada pada diri Pak Pendeta Stephen Tong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani sebagai seorang pastor atau gembala itu tidak mudah. Kenapa? Karena tiap hari berjumpa dengan jemaat yang itu-itu saja, karakternya juga itu-itu saja. Saudara, ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Tetapi sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi keselamatan umatnya, demikian juga gembala-gembala menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya demi kebaikan umatnya. Pengajar, saudara, pengajar ini berkaitan erat dengan gembala ya. Jadi ada gembala pengajar. Misalnya saudara menemukan ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang kuat di dalam bidang pengajaran. Dan kata gembala dan pengajar di sini memiliki kaitan yang erat untuk menunjukkan sekali lagi bahwa gembala itu adalah juga seorang pengajar. Tetapi memang tidak semua gembala adalah memiliki karunia mengajar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, pengajar itu spesifik adalah bagian yang tidak terlepas daripada penggembalaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh seorang pengajar? Dia meneruskan pengajaran para rasul atau tradisi yang alkitabiah. Saudara, pengajaran para rasul itu yang kita terima di dalam perjanjian baru, dan pengajaran daripada para nabi yang kita terima di dalam perjanjian lama. Tradisi yang alkitabiah. Kenapa saya garis bawahi tradisi, saudara? Karena tidak semua tradisi itu alkitabiah. Ada tradisi yang alkitabiah, ada tradisi yang tidak alkitabiah. Saudara, ada banyak sekali lagi tradisi-tradisi gerejawi yang kita tidak teruskan sampai hari ini karena bertentangan dengan Alkitab. Tetapi ada tradisi yang memang bersesuaian dengan Alkitab kita peliharakan sampai hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yaitu pengajar menasihati jemaat untuk hidup berpadanan dengan ajaran para rasul seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia bukan saja seorang penggembala tetapi dia juga adalah seorang yang mengajar jemaat dengan begitu kuat. Saudara perhatikan ungkapan daripada Rasul Petrus, dia menulis dengan tulisan-tulisan yang sukar sehingga orang seringkali salah menafsirkan. Tetapi saudara, pengajar yang sejati adalah pengajar yang menetapkan ajaran-ajarannya di atas dasar Alkitab. Ini adalah semua pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja yang memiliki fungsi-fungsi kerja demikian. Dan ada pelayanan yang lain saudara yang dikerjakan juga oleh anak-anak Tuhan lainnya. Saya ingin membacakan bagi kita beberapa teks ini untuk menunjukkan bahwa ternyata karunia pelayanan itu banyak sekali. Bahkan ada yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Contoh, karunia memainkan musik. Di dalam perjanjian baru tidak dibuat dalam list karunia. Walaupun di dalam perjanjian lama, misalnya para pemain musik di bait suci itu dituliskan. Daud sebagai pemain musik itu dituliskan. Tetapi di dalam perjanjian baru memang untuk karunia memainkan musik itu tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi ada memang karunia-karunia yang tidak dituliskan secara eksplisit dan ada yang dituliskan secara eksplisit. Mari kita lihat Roma 12. Roma pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 8. Saya baca bagi kita sekalian Roma 12 ayat 5 sampai 8. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, ini adalah orang yang memiliki jiwa dermawan ya, orang yang suka membagi-bagikan berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan hati saja itu adalah karunia, saudara. Lalu di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30. 1 Korintus 12
Ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 saya bacakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu kasih. Saudara, jadi itu berarti banyak sekali pelayanan yang lain yang secara umum bisa dikerjakan oleh gereja Tuhan, anggota-anggota tubuh Kristus. Dan di dalam keragaman inilah saudara dan saya menikmati kesatuan. Alkitab tidak pernah berbicara kesatuan di luar daripada keragaman. Demikian juga keragaman tanpa kesatuan. Saudara, Alkitab selalu berbicara keragaman di dalam kesatuan. Demikian juga kesatuan yang memiliki keragaman. Dengan demikian waktu saudara melayani, saudara secara aktif mengerjakan ini, maka otomatis saudara akan mengalami apa yang disebut dengan kelimpahan. Kenapa? Karena ketika saudara tidak bisa melakukan pelayanan yang lain, ada saudaramu yang lain dapat membackup saudara, dapat melakukan pelayanan itu bagi saudara. Ketika saudara mengalami sesuatu kecacatan di dalam bidang pelayanan yang lain, ada saudaramu yang lain juga yang dapat dipakai Tuhan untuk menopang saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh keragaman pelayanan yang ada membuktikan bahwa anggota-anggota tubuh Kristus adalah anggota-anggota yang terbatas. Terbatas dan membutuhkan satu sama lainnya. Kenapa Kristus tidak membuat semua seragam? Karena Kristus ingin agar umat Allah sadar bahwa dia tidak dapat hidup secara individualisme. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan kekuatan penopangan, penghiburan dari juga sesamanya yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara menikmati apa yang disebut dengan kelimpahan berkat anugerah Allah itu. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mempedulikan saudara melalui sesama saudara yang percaya. Karena itu sekali lagi saya mau menekankan, ibadah yang fisik itu penting. Persekutuan secara fisik itu penting. Persekutuan itu bukan soal makan minum, saudara. Bukan soal makan minum. Persekutuan berbicara mengenai sharing life. Sharing hidup saudara. Saudara berbicara dengan orang bukan soal basa-basi, saudara. Kalau saudara bicara soal basa-basi itu belum sampai kepada titik persekutuan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Tetapi sharing life, sharing kehidupan saudara. Di titik mana saudara hadir sebagai rekan pelayanan yang menopang saudara seiman yang sedang dalam keadaan keterpurukan. Atau saudara memiliki pelayanan yang dapat juga memberikan pertumbuhan iman bagi sesamamu yang lain. Saudara hadir di sana sebagai penghibur, sebagai orang yang menunjukkan kemurahan hati Tuhan di sana. Saudara, itu yang disebut dengan persekutuan yang sejati. Keanekaragaman pelayanan membuktikan keterbatasan engkau dan membuktikan engkau membutuhkan orang lain, sekaligus menunjukkan kebergantungan kita kepada Kristus Sang Kepala Gereja, Allah yang mempersatukan kita. Apa tujuan daripada pemberian seluruh pelayanan dan karunia di dalam gereja, saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua tujuan ini saudara adalah dirangkumkan di dalam ayat-ayat yang terakhir saudara ya. Di dalam ayat-ayat yang terakhir ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, mari kita lihat tujuan pemberian daripada para pelayan dan karunia di dalam gereja itu apa. Sehingga saudara dan saya mengerti keragaman dalam kesatuan yang memimpin kepada kedewasaan. Pertama, para pelayan diberikan, khususnya pelayan dalam pemberitaan firman, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang percaya. Dalam hal apa dia memperlengkapi? Memperlengkapi di sini berarti membuat orang percaya mampu atau cakap untuk menggunakan karunia dan pelayanan bagi Tuhan dan jemaatnya. Jadi saudara, itu berarti fungsi daripada pemberita firman Tuhan, penggembala dan pengajar, saudara yang tadi kita itu sudah baca. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah membuat kita, jemaat Tuhan awam lainnya, dimampukan memiliki kecakapan untuk menggunakan karunia dia dan melayani Tuhan. Jadi itu berarti saudara dapat mengetahui peran saudara, dapat mengetahui karunia-karunia saudara, dan dapat mengarahkan itu semua dengan benar melalui pengajaran firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan tadi yang melayani secara spesifik di dalam pemberitaan firman. Yang kedua, ini adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, artinya memakai kehidupan kita sendiri untuk berfungsi secara efektif bagi keseluruhan tubuh Kristus. Saudara, pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari diri kita. Kita memakai hidup kita bagi orang lain. Bukan kita tuntut orang lain melayani. Seperti ada pepatah yang mengatakan, ya Tuhan, ini aku utus dia.
Ini aku utus dia Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita katakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membangun gerejanya, membangun jemaatnya melalui siapa? Melalui kita duluan. Kita yang serahkan diri. Jangan tunggu orang lain. Kalau saudara lihat bahwa di dalam gereja Tuhan ada kebutuhan pelayanan di sana, jangan saudara bilang biar saja, nanti Pak pendetanya atau majelisnya cari dulu orang-orang yang lain, nanti saya belakangan. Padahal Tuhan gerakan hati saudara untuk kerjakan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dipakai Tuhan harus mulai dari dirimu sendiri untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus dari diri, bukan dari orang lain duluan, dari diri kita duluan. Lalu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pemahaman doktrinal yang benar. Tujuan pemberian para pelayan dan karunia di dalam gereja, khususnya sekali lagi dalam pemberitaan Injil adalah supaya umat Allah memiliki kesatuan iman, seperti tadi arti satu iman tadi, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pemahaman doktrinal yang benar. Kenapa saudara? Seluruh pelayanan kita hanya dapat diarahkan dengan benar jika firman itu diberitakan. Kalau tidak ada firman yang benar, maka seluruh pelayanan kita dan juga seluruh karunia yang kita gunakan bagi pelayanan itu tidak memiliki fungsi apapun. Setiap pelayanan dan karunia dapat berfungsi dengan benar jika firman diberitakan. Jika firman menjadi fondasi daripada semuanya. Dan kedewasaan penuh, pemberian para pelayan dan karunia di dalam gereja untuk apa? Supaya umat Allah mencapai kedewasaan penuh, saudara. Kedewasaan penuh ini berbicara mengenai keteguhan di dalam pengenalan yang benar akan Kristus berdasarkan Alkitab. Jadi tidak terombang-ambing oleh penyesatan yang diumpamakan di dalam ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 itu seperti anak-anak. Anak-anak itu kontras dengan orang dewasa. Anak-anak itu labil, anak-anak itu mudah dipengaruhi, anak-anak itu sangat cepat terombang-ambing oleh segala bujuk rayu. Nah, dewasa penuh saudara itu terkait dengan keteguhan kita di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jadi seluruh pemberian pelayanan khususnya di dalam karunia pemberitaan Injil tujuannya adalah supaya jemaat Tuhan dewasa. Jemaat Tuhan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat atau yang menyesatkan. Dan yang terakhir, apa tujuan pemberian daripada karunia dengan keragaman yang ada dan khususnya di dalam pemberitaan Injil? Yaitu pertumbuhan seluruh tubuh. Pertumbuhan seluruh tubuh. Di dalam ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara perhatikan di situ, menerima pertumbuhannya tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap orang percaya harus berusaha untuk menggunakan pelayanan mereka bagi kebaikan semua anggota tubuh Kristus. Artinya kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk berusaha sedapat mungkin mempertumbuhkan orang lain melalui hidup kita. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi itu berarti harus ada kerja keras. Kerja keras di dalam menggunakan seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan dan karunia yang ada, kita maksimalkan. Maksimalkan saudara ya. Jadi tidak berarti saudara bekerja itu ala kadarnya. Yang penting jadi. Yang penting melayani Tuhan. Bukan begitu saudara. Ini ada tingkatan upaya yang maksimal dalam hidup kita untuk kita membangun orang lain, mempertumbuhkan orang lain melalui pelayanan dan karunia kita. Ada ketergantungan antara anggota yang satu terhadap anggota tubuh Kristus yang lain. Ini sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi pertumbuhan berbicara mengenai ketergantungan satu dengan yang lain. Itu berarti begini. Kalau saudara punya kekurangan, saudara punya kelemahan di dalam bidang pelayanan tertentu, jangan sungkan untuk diakui. Akui saja dengan penuh kerendahan hati. Dan dengan demikian saudara mendapat tempat bagi pelayanan Kristus melalui saudara seiman yang lain. Yang mungkin memiliki kekuatan di bidang itu. Jadi kalau saudara memiliki kelemahan, saudara akui saja dengan kerendahan hati. Karena apa? Memang kita hidup saling bergantung satu dengan yang lain. Seluruh tubuh terlibat dalam proses pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan bagi seluruh tubuh. Jadi itu berarti setiap kita berbagian, setiap kita terlibat di dalam pertumbuhan tersebut. Dan bertumbuh ke arah Kristus berarti bertumbuh di dalam kasih. Di mana Kristus memimpin, mengarahkan dan melindungi tubuhnya. Saudara, ini adalah semua arti di mana semua keanekaragaman pelayanan yang Allah berikan di dalam kesatuan tubuh Kristus itu bukan sekedar diberikan begitu saja. Tetapi tujuannya adalah untuk pembangunan, untuk pertumbuhan daripada tubuh Kristus, jemaat Tuhan secara keseluruhan. Jadi setiap kita yang begitu egois memikirkan diri kita, yang penting kita sudah selamat, itu egois saudara. Sifat egoisme ini harus dibuang.
Dengan pengertian hari ini saudara mengerti, saudara memiliki peranan yang penting di dalam pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Saudara memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan jemaat Tuhan. Melalui apa? Penggunaan karunia dan pelayanan secara maksimal berdasarkan firman Allah dan diarahkan kepada Kristus di dalam kasih yang kekal. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, himbauan saya hari ini adalah ketika saudara mendengarkan hal ini, saudara mengerti kelimpahan itu dimiliki dengan hidup di dalam Kristus, berpadanan dengan panggilannya, hidup di dalam kesatuan roh, tetapi juga hidup di dalam kelimpahan keanekaragaman, karunia dan pelayanan yang digunakan bagi hormat kemuliaan Tuhan dan melayani satu dengan yang lainnya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di malam hari ini bersyukur untuk anugerah-Mu, karena Engkau tidak saja menyelamatkan kami, tetapi Engkau menjadikan kami sebagai alat-alat yang berfungsi di dalam jemaat Tuhan untuk membangun diri kami dan juga membangun orang lain di dalam Kristus. Kami berdoa agar setiap kami disadarkan oleh Tuhan dan dipanggil, digerakkan di dalam diri kami oleh pekerjaan Roh Kudus semata untuk kami menyerahkan diri kepada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kami mengubur atau menutupi segala talenta karunia yang Tuhan berikan, tetapi biarlah Tuhan bangkitkan dalam jiwa kami hasrat hati, kesukaan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.